Hari ini tema kita adalah seni menegur. Seni menegur akan diambil dari yang pertama Amsal 25 ayat yang ke-11. Saya membacanya dari terjemahan baru 2 yang baru saja diterbitkan oleh LAI. Jadi mungkin kalimatnya agak berbeda tapi isinya sama. Amsal 25 ayat 11. Bagaikan apel emas di pinggan perak, demikianlah perkataan yang diucapkan pada waktu yang tepat. Saya ulangi, bagaikan apel emas di pinggan perak, demikianlah perkataan yang diucapkan pada waktu yang tepat. Kedua, diambil dari Injil Matius pasal 18. Matius pasal 18, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Saudara-saudara, seni menegur adalah bagian dari proses hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang menghargai apa yang Tuhan beri. Yang pertama adalah kita diberi 2 telinga dan 1 mulut. Itu apa artinya? Artinya di dalam setiap persoalan kita harus lebih banyak mendengarkan terlebih dahulu, baru kita memberi respon. Menegur adalah salah satu respon dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita rasakan. Karena itu kita mulai dengan memakai 2 hal ini untuk kemudian menjadi alat di dalam seni menegur kita. Ketika seseorang menegur orang lain, maka beberapa hal yang dibutuhkan. Pertama, dia tahu topik dari teguran itu. Kadang-kadang kita mau menegur orang, tetapi ketika orang itu ngeyel, kita udah kehilangan arah tuh saudara. Ya, jadi ada topik yang sebetulnya itu yang mau kita tegur, akhirnya kita merembet kemana-mana dan akhirnya tidak bisa menyelesaikan teguran itu. Ya. Misalnya kita mau menegur seorang karena dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Nah, ketika kita menegur dia melakukan pembelaan, ini itu, akhirnya kita sampai pada kalimat bohong. Kamu bohong kalau begitu. Kamu memang selama ini saya lihat bohong dan saya tidak suka dengan kebohongan kamu. Coba bandingkan. Jadi kita udah panjang sekali saudara. Sebetulnya yang kita mau arahkan adalah lakukan ini loh seperti yang saya inginkan. Jadi menegur itu mesti tahu topiknya. Topik dari teguran, dan kita harus stick pada topik itu, harus tetap berpegang pada topik teguran kita. Kalau kita kemana-mana, hasilnya adalah orang itu sendiri sudah blur ya, tidak tahu lagi ini sebetulnya dia lagi negur apa gitu ya. Ini kok dia jadi menghina saya, ini kok dia jadi merebet kemana-mana. Yang kedua saudara, barangkali kita menegur orang karena dia tidak mengerti ya. Dia tidak mengerti pada apa yang harus dikerjakan. Ini sifatnya menuntun ya, supaya dia mengerti apa yang harus dikerjakan. Dan ini biasanya teguran yang meminta praktek. Kita menunjukkan apa yang harus dia lakukan. Lalu kemudian orang yang bebal. Nah, ini memang agak sulit nih menegur orang bebal. Ditegur hari ini besoknya begitu lagi, ditegur hari ini begitu lagi, dan kita bisa upset ya. Kita bisa begitu marah sampai nanti kita kehilangan kendali. Ya, jadi ada banyak tipe dari teguran. Yang berikutnya adalah kesengajaan. Orang itu sengaja melakukan apa yang kita tidak suka. Dan ini biasanya memancing emosi subjektif kita gitu ya. Kalau kita melihat orang melakukan kesalahan karena ketidakmengertian, itu masih lebih gampang menuntunnya. Tapi kalau dia sengaja supaya kita marah, nah ini yang biasanya sulit sekali ya untuk dilakukan dengan baik. Lalu yang berikutnya adalah kebiasaan yang salah. Saudara-saudara, ada kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan kebiasaan kita. Jadi kalau kita maunya A, orangnya selalu melakukan yang B. Kenapa dia melakukan itu? Karena memang dia biasa begitu.
Kalau kita mau luruskan dia ke A, sulit sekali, harus pelan-pelan karena dia harus mengubah dirinya, ya, mengubah habitnya, barangkali juga mengubah kepribadiannya. Saya ingin memberi beberapa contoh, saudara. Anak-anak kita zaman sekarang ini suka membuli, itu kebiasaan jelek ya, dan itu harus ditegur. Ketika kita menegur dia, biasanya yang pertama dia lakukan gini, nggak apa-apa kok, yang lain juga bikin, ya tapi itu nggak bagus gitu. Terus ketika kita menyampaikan begitu, lama-lama kita melakukan, nah ini saudara, lama-lama kita melakukan violence communication, percakapan yang kasar, yang menekan orang, ya. Jadi dia sendiri melakukan hal itu pada orang lain, dan kita yang menegur seringkali terpancing supaya dia tahu bahwa yang dia lakukan ini seperti ini, dan kita mulai melakukan proses yang sama. Dan itu seringkali tidak menobatkan orang, ya, karena dia merasa apa bedanya? Kamu juga kasar kok, ya. Kamu menegur saya tentang pembulian, kamu juga kasar terhadap saya, ya. Jadi sesuatu yang mesti dituntun, kita tahu dia jangan pakai kalimat itu, nah nggak baik gitu. Kamu harus pakai kalimat yang non-violence, ya. Sekarang lagi musim nih latihan non-violence communication, ya. Misalnya begini, satu kali ada seorang yang suaranya kurang bagus. Nah ini bukan anak-anak, bukan pembulian. Suaranya kurang bagus dan dia menyanyi. Terus dia sendiri bilang, sorry ya gitu, saya berusaha sebaik-baiknya gitu, tapi gimana ya gitu. Terus nggak apa-apa kata yang lain kan, masih oke kok. Terus ada yang nyeletuk lagi, tapi nanti sebentar lagi nggak oke tuh pasti gitu ya. Itu violence tuh saudara ya. Dia sedang membuka diri, dia sedang mengungkapkan ketidakmampuannya, sementara ada yang menjawab oke, dan kita menghajar dengan guyonan barangkali ya. Ya sebentar lagi juga pasti balik lagi, garisnya miring-miring terus nadanya gitu ya. Jadi hal-hal yang begini saudara, kita bisa bilang sama orang, kamu gitu kan, bodoh. Bodoh itu violence. Kita harus katakan gini, seharusnya kamu jangan lakukan yang seperti itu. Barangkali saya kasih lihat ya, kasih contoh. Jadi capek saudara, seni menegur tuh capek ya. Memang lebih gampang yang langsung impulsif, keluar dari kepala, emosi kita ke kepala kita, atau tidak sampai kepala langsung keluar gitu ya. Dan hal yang lain adalah kalau kita menghadapi orang arogan, kita mau menegur jangan begitu gitu ya. Dan tapi orang itu memang udah pembawaannya arogan gitu, pembawaannya aja, belum lagi kalau dia ngomong, dia cerita tentang hal-hal yang kita nggak suka. Bagaimana menegur orang ini? Mungkin kita akan bilang begini, ih kamu sombong sekali, kamu kira nggak ada orang yang lebih hebat dari kamu. Nah ini kitanya juga udah mulai menekan dia, ya kan, tanpa sadar tuh saudara. Tetapi kalau kita mengoreksi dia, menegur dia dengan apa yang dikatakan non-violence, kita akan katakan begini, iya ya memang kamu luar biasa hebat, cuman saya punya kenalan juga, dia hebat juga sekali loh, hebat sekali ya, dia mempunyai ini, tetapi yang saya suka dari dia suka menyapa semua orang tanpa memperkenalkan siapa dirinya, bahwa saya orang hebat, orang kaya dan sebagainya. Dia selalu modest ya, rendah hati dan seterusnya. Nah itu namanya non-violence. Pegel kan saudara-saudara, pikir dulu gimana ya caranya supaya dia ngerasa ketegur tapi saya tidak menekan orang itu gitu ya. Nah ada lagi orang yang negative thinking melulu, ini kan perlu ditegur nih ya. Kalau itu sih ini lihat coba, dandanannya nggak cocok kan, terus kita mau menegur gitu, dandanannya tidak seperti yang kita mau, tapi barangkali buat dia sesuatu yang menyenangkan, jadi nggak apa-apa kan. Nah itu saudara, jadi seni menegur itu mikir terus saudara ya, susun kalimat. Oleh karena itu kita mau melihat kenapa teguran dilakukan ya, kenapa sih kita negur orang ya, diem aja pura-pura nggak denger kan sudah saudara ya. Saya biasanya pada situasi tertentu kalau rasanya udah kayaknya saya sendiri nggak siap, saya pura-pura nggak denger aja.
itu kan dianya udah keluar semua, kitanya yang mangkel karena kita nggak sempat negur. Atau kadang-kadang kita memang harus menegur kalau tidak terlanjur, ya terlanjur tidak baik. Jadi kenapa saya menegur? Karena saya ingin orang itu berubah, gitu kan saudara. Saya kepingin melalui teguran ini terjadi sebuah perubahan pada orang itu. Kenapa orang tidak berubah? Negurnya salah gitu ya. Yang kedua, tujuan menegur adalah menuntun dia untuk mengerti apa yang sedang dilakukannya. Jadi kita bukannya memberikan apa yang dikatakan statement, pernyataan tentang sesuatu yang dia lakukan, tapi kita berjalan bersama seperti konseling supaya dia tahu bahwa yang dilakukannya itu tidak baik gitu ya. Nah, menuntun orang untuk melihat dirinya dan mengenali apa yang dia lakukan itu tidak gampang gitu. Kadang-kadang teguran itu tidak sekali. Teguran itu beberapa kali memang ya. Oleh karena itu Amsal bilang menegur pada waktu yang tepat. Itu seperti apel di pinggan emas ya. Apelnya udah enak, pinggannya pinggan emas lagi ya. Mungkin lebih tertarik sama pinggan emasnya ya. Tetapi apa yang mau dikatakan adalah menegur itu ada beberapa kondisi saudara ya. Jadi kalau tujuannya untuk menolong orang supaya orang itu dapat mengeksplorasi dirinya dengan baik, mengenali kesalahannya, atau juga sebuah apa yang dikatakan tuntunan pelan supaya dia sampai pada sesuatu dengan secara jelas. Kenapa sih kamu ngomongnya kasar kayak gitu? Ya pada akhirnya dia bilang karena saya sedang marah, karena saya sedang terluka, saya pahit hati. Nah itu udah mulai ketemu ya saudara. Dia menemukan kenapa dia tadi berkata tidak baik atau melakukan yang tidak baik. Ketika kita sampai kepada hal-hal seperti ini, kita dituntun untuk beberapa hal, baik dalam Amsal maupun di dalam Matius 18. Yang pertama, jangan menegur di tempat umum. Ya, ini kalau orang menegur di tempat umum tuh dia mogok loh saudara. Dia nggak akan benar-benar mengenali kesalahannya. Apalagi kalau suara kita ini lantang. Ya, ketika lagi ada orang banyak terus kita bilang, suami saya ini orangnya ya jorok sedunia. Nah itu semua menatap suami kita ya. Dia habislah harga dirinya ya. Kalau kita tepuk-tepuk ya dia dengan kejorokannya mungkin dia akan bertobat sedikit. Tapi saudara kalau di depan umum atau kita menegur seseorang gitu ya. Saya pernah tuh mengalami ya. Ketika dia yang ditegur sebetulnya bukan saya tetapi sebuah komisi wanita dari gereja suami saya ya. Waktu itu saya nggak ngerti rupanya sudah terjadi pertengkaran di antara ibu-ibu. Ini mau nampil ya, biasanya ibu-ibu kalau nampil emosinya makin tegang lah ya, makin dekat. Jadi mau nampil bikin drama Natal gitu kan. Nah ini udah makin dekat, udah jamnya latihan sore, kok ibu yang bikin naskah nggak datang gitu, nggak hadir-hadir. Jadi saya disuruh, ibu pendeta kan disuruh ya, coba kalau di orang Karol tuh namanya Nora ya. Coba Nora, lihat tuh si ibu itu udah hadir belum? Jadi saya keluar. Biasanya di gereja suami saya itu kalau habis selesai ibadah mereka pada langsung ngerokok. Karena di gereja udah 1,5 jam atau 2 jam gak boleh ngerokok, jadi ini waktunya. Jadi banyak tuh bapak-bapak. Jadi saya jalan menuju, udah datang tuh ibu. Jadi saya deketin dia gitu. Ayo kak kita mulai, saya bilang gitu kan. Tiba-tiba dia gulung itu naskahnya, dia lemparkan ke lantai, terus dia bilang kamu aja ambil itu. Waduh, saya di depan semua orang tuh air mata saya udah dekat banget ya, saya kan gampang nangis saudara. Ya ampun, di rumah mama saya nggak pernah dilempari kertas kayak gini ya. Terus saya pikir kenapa ya, tapi saya jalan terus saya ambil dan saya bilang sebenarnya saya malu sekali dengan caranya kakak. Tapi saya terima, karena mungkin kakak lagi ada persoalan. Tapi saya malu sekali dengan cara itu. Dan saya masuk ke dalam, terus saya serahkan naskahnya, terus saya tanya sebenarnya ada apa? Oh ketua kaum ibunya lagi bertengkar sama yang pembuat naskah saudara. Ya, ini ketua kaum ibunya jadi sutradara, jadi antara sutradara dan pembuat naskah terjadi. Tapi saya istri pendeta yang nelen anunya.
Jadi di tengah-tengah itu saya kemudian merasa bahwa ini sesuatu yang tidak baik gitu ya, dan tidak boleh dilakukan di depan orang lain. Apalagi di gereja Karo itu saudara, kalau ibadah perempuan sama laki terpisah ya. Jadi kalau saya harus mungut kertas di depan bapak-bapak, itu seperti Maria dari Betani yang nerobos kaum bapak-bapak untuk minyakin kaki Tuhan Yesus loh. Saya pikir gitu aja supaya saya senang. Jadi waktu kesempatan yang lain, waktu habis ibadah dan dia lagi sendiri, saya dekatin gitu. Kak, ada apa gitu ya. Lain kali kalau marah, jangan begitu. Kan malu. Kita aja duduknya laki-laki sama perempuan gak boleh sama. Sedangkan kakak lempar itu di antara para bapak-bapak. Terus dia bilang, saya minta maaf ya. Waktu itu saya lagi emosi banget. Nah itu ya saudara, kitanya juga negur supaya dia tahu bahwa kalau emosi jangan begitu ya kan. Hancur nanti semua persekutuan ya kalau itu semua yang dilakukan. Jadi jangan menegur di tempat umum atau melakukan action yang kalau saya bisa tuh ya. Waktu ngambil saya bilang gini, ini kamu pegang lagi, enak aja. Kan bisa saudara ya, karena saya juga muka saya udah merah putih suami. Mungkin suami saya udah berdoa terus, janganlah ini meledak. Karena saya kalau meledak gak takut siapapun ya. Jadi saudara-saudara, cuman saya masih ingat, ya udahlah gitu ya. Yang kedua, cari waktu yang tepat, di tempat yang tenang. Ya, jadi saudara, kalau negur orang, teman-teman lagi pada ngobrol tapi kita mau menegur, sini kita mau ngomong, udah 4 mata tapi suasananya tuh hingar-bingar, itu biasanya mempengaruhi cara kita untuk kehilangan ketenangan ya. Jadi kalau menegur itu jangan di tempat yang rame, sulit sekali karena kita beradu suara dengan kegaduhan yang ada di sekitar kita. Mau nggak mau kita mengeluarkan suara yang lebih kencang sebab kita pikir dia nggak dengar. Ya, kalau kita bisik-bisik di tempat yang tenang, oke. Tapi kalau lagi rame kita bisik-bisik, kita pikir kurang dengar nih. Jadi kita kencengin ngegas, akhirnya semua yang rame diem ngelihat kita yang lagi kenceng banget gitu ya. Jadi saudara cari waktu yang tenang ya, dan waktu yang tepat. Kalau kita lagi capek, jangan melakukan teguran. Biasanya nggak berhasil karena kitanya fisiknya itu sudah nggak tahan. Nah, dengan apa yang terjadi dengan emosi kita, fisik kita juga nggak mendukung. Jadi carilah satu waktu yang tepat, yang kitanya juga udah menenangkan diri dulu, baru kita melakukan. Jadi spontan itu kadang-kadang kurang baik ya saudara, teguran. Kan ada orang yang kalau digosok-gosok terus terbawa semangat. Nah masalahnya bukan masalahnya dia, kita yang menjadi pembawa yang menjadi penyambung berita. Tapi kitanya lagi nggak tenang gitu, jadi nggak berhasil juga ya. Menegur dengan kalimat yang menekan tadi udah ya, tadi seringkali kita menegur. Kamu tahu kan bahwa perbuatan itu tidak sopan dan itu tidak beradab tuh. Kalau diterusin jadi begitu saudara, udah begitu tidak beradab orang marah loh ya. Jadi kalau kita nggak tenang, terjadi apa yang dikatakan violence communication ya, satu komunikasi yang menekan orang lain karena kita kepingin, bisa karena ingin segera selesai, bisa karena kita sudah tidak sabaran. Mengubah orang itu tidak bisa sekali, itu yang menjadi catatan dalam hidup kita. Yang bagian D-nya, apabila membahas masalah yang sensitif, sebaiknya membawa orang lain. Tadi kan kalau ditegur 4 mata nggak bisa, bawa satu atau dua orang lain bersama saudara. Jadi ini kalau masalahnya masalah yang sangat sensitif, saya pikir apa yang dikatakan berhikmat itu adalah kita perlu saksi. Karena yang dibicarakan 4 mata waktu selesai, kalau orangnya nggak terima, dia bisa sebarkan dengan kalimat-kalimat yang salah loh. Ya, dan oleh karena itu selalu perlu saksi. Ini cerita saya aja supaya nggak kemana-mana juga. Jadi saya pernah ditugaskan untuk sebagai pembina guru sekolah minggu, saya pernah ditugaskan untuk menangani satu kasus seorang guru. Jadi kan saya memilih konseling itu kan 4 mata saudara ya. Kalau konseling ada orang lain mungkin dia nggak mau terbuka. Jadi konseling 4 mata dan dia ngeyel gitu, dia terus nggak mau. Jadi saya bilang gini, ya sebenarnya ada pilihan. Anda mau mengajar terus atau tidak mau mengajar, silahkan, itu pilihan. Karena dari tadi kita udah ngomong, kamu nggak
nggak maju-maju gitu, tetap aja muter-muter di konsep dia. Selesai. Sudah beberapa lama, kira-kira 2-3 bulan, kami baru berdoa malam gitu ya. Selesai doa, seorang ibu, seorang pengusaha, dia mendatangi saya. Terus dia bilang ini, Ibu Hilda kan beraninya cuma sama orang kaya, beraninya sama orang miskin, sama orang kaya kan gak berani. Wih saudara, itu satu-satunya waktu saya harus bertobat di hadapan Tuhan. Saya pegang tangan ibu itu. Dan saya bilang, Ibu, saya pernah miskin sekali. Tapi dulu saya anak orang kaya yang bisa apa aja. Saya pakai berondong, Bu. Kalung berondong waktu kuliah. Tapi saya nggak pernah menjual iman. Saya pernah tidak bisa makan. Tapi saya nggak pernah menjual iman. Jadi saya pikir ada apa ini ya? Tiba-tiba ngomong begitu. Nah itu namanya balasan teguran yang salah tuh saudara, jangan tiru saya ya, jangan suka nyamberin tangan orang. Saya juga hampir takut dipecat. Tapi waktu itu saya betul-betul marah dengan satu hal yang sangat marah ketika orang menilai saya menggadaikan iman. Itu memang sensitif sekali di saya. Dan saya juga nggak siap, baru berdoa loh saudara. Hati lagi kudus-kudusnya. Baru selesai amin ya. Pimpin renungannya lagi. Tiba-tiba dia ngomong gitu pas mau pulang. Wah, pada momen itu saya minta ampun sama Tuhan. Untung saya cuma pegang tangannya. Suaminya tuh bisa pucat loh lihat saya. Dia pikir kecil-kecil, waduh hebat juga ini ya. Jadi istrinya lebih gede dari saya saudara. Lalu kemudian dicari, persoalannya apa sih? Itu guru sekolah minggu adalah pegawai ibu ini. Jadi dia cerita ya, Ibu Hilda itu negur gini karena saya miskin, dia berani gitu-gitu kali ya. Nah, jadi si bos ini enggak dengerin dulu, kan orang bisa tanya, Bu, waktu percakapan dengan karyawan saya itu apa Bu? Soalnya kan saya bisa jelaskan saudara, ini pakai terus nuduh aja, Ibu Hilda beraninya sama orang miskin aja kan? Kalau sama orang kaya nggak berani. Itu kan saya masih muda saudara, 35-an, 37-an kali ya. Pokoknya masih muda, saya masih di LAI kok. Jadi waktu itu aduh saya pikir-pikir ya Tuhan masih menolong saya loh. Ya Kak, jadi jangan meresponi teguran dengan cara yang salah. Tapi sesudah itu kalau ada kasus yang harus dibahas, misalnya kasus guru sekolah minggu, saya minta ketua sekolah minggunya mendampingi saya ya kalau ini. Atau dua pengerja, kalau ada kasus yang khusus yang akan membutuhkan saksi gitu ya, bahwa ini loh isi percakapannya begitu ya. Jadi saudara-saudara yang dikatakan kalau empat mata nggak bisa bawa lagi orang, itu menurut dalam prakteknya itu yang harus dilakukan ya. Yang ketiga, berjalan bersama itu tidak mudah untuk melihat masalahnya bersama-sama. Saya tertarik sekali dengan 2 Raja-Raja 12 ayat 1-7a, yaitu waktu Nabi Nathan menegur Daud, ya kan? Nabi kan biasanya lugas gitu ya. Nabi Nathan bisa masuk aja dan bilang engkau berzina, udah selesai gitu ya. Mungkin dia nggak pulang lagi atau pulang lagi, kita nggak tahu kalau gitu kan. Daud bisa marah. Tetapi Nabi Nathan bisa masuk dalam perumpamaan yang begitu luar biasa. Sampai Daud sendiri merasa bahwa apa yang dinyatakan dalam perumpamaan itu sesuatu yang kalau saya jadi orang itu saya akan lakukan ini. Dan baru Nathan bilang engkaulah orangnya ya. Ada orang punya sekian kambing, ngambil orang yang punya 1 kambing gitu ya. Dan Nathan mengungkapkannya dengan begitu bagus sampai Daud merasa ikut marah. Dan kemudian Nathan bilang engkaulah orangnya. Baru Daud menyesal dan bertobat setengah mati ya. Ternyata dia melakukan hal yang begitu buruk ya. Yang berikutnya adalah kalau kita menegur orang jangan pakai motivasi yang tidak baik. Orang harus memiliki motivasi yang tulus ya. Jadi kita memang menegur orang itu tanpa ingin membela siapapun. Saya melihat itu sebagai kasus yang memang tidak baik kalau diteruskan. Nah ini terutama kalau kita membahas kasus yang
titipan orang. Ini jangan nih saudara ya, sulit. Menurut saya hati yang tulus itu ketika kita melihat kelakuannya kalau diteruskan dia bisa bahaya. Nah itu kita dengan hati tulus bisa nasihati. Tapi kalau kita dengan rasa sudah nggak suka, gitu biasanya itu menjadi sebuah order terhadap dia ya, sebuah apa yang dikatakan pemaksaan untuk dia masuk dalam pilihan yang tidak sama-sama kita tidak kehendaki. Yang terakhir, apa yang harus dihindarkan di dalam menegur orang yang kita akan tegur ya. Yang pertama, kita belajar sabar. Saudara, menobatkan diri sendiri aja susah ya kan saudara. Apalagi menasihati orang lain untuk melihat kesalahannya, itu kita perlu sabar sekali. Saya waktu masih kuliah, lagi pelayanan, terus saya jalan sama satu kakak kelas dan kita ketawa-ketawa gitu. Tiba-tiba ada satu teman kami sepelayanan yang memang cacat kakinya, dia kemudian berdiri dan pegang meja terus dia bilang gini, kamu mentertawakan saya. Loh, saya kaget loh saudara. Hah? Enggak, saya bilang gitu. Iya, kalian berdua mentertawakan saya. Kakak kelas saya ini laki-laki. Kalian sengaja ya, kamu merasa cantik. Saya kaget loh saudara, seumur-umur saya nggak pernah merasa cantik ya, dan kita ketawa itu hal yang lain. Terus sorry ya, saya nggak maksud gitu loh sungguh. Lalu dia ngomong terus, saya jalan aja. Lalu kakak kelas saya bilang gini, wah kamu ini juga ya, kecil hati juga ya, nggak bisa jawab tuh kalau diserang orang. Tuh panas gak saudara? Ya kan panas, ya kan, baru dimarahi orang dipanasin gitu ya. Pada saat saya ingin balas lagi, saya ingat gini, ini ada untungnya enggak ya? Tadi kan udah terlambat ngomong ya, ya udahlah, saya bablas aja. Terus ini dibawa si kakak kelas yang laki ini cerita kemana-mana. Si Hilda ini ya kan macan kertas, dia aja kelihatannya galak. Tapi kalau dimaki-maki orang, dia wah makin kan. Saya pikir kapan ya saya bisa jelasin kasusnya. Tapi waktu itu untung ya, dalam doa saya cuma ingat yang Tuhan bilang gitu ya. Apa untungnya gitu ya, kalau kamu menyalahkan orang itu apa untungnya gitu di dalam hidup saya. Kalau itu sudah terjadi dan itu sudah saya anggap clear, ya udah gitu ya. Sedangkan mau berdoa aja kalau kita salah sama orang kita mesti minta maaf kan. Jadi apa untungnya menyimpan itu menjadi sesuatu yang membuat kita jadi, itu bisa kitanya merasa rendah diri loh. Setiap kali ketemu orang dan kalau dia senyum bibirnya agak miring sedikit, kita rasa kita ditertawakan loh ya. Jadi kalau itu kan punya semangat ingin membalas gitu kan, nah, itu gak ada gunanya ya. Jangan kehilangan kesabaran dalam menghadapi kasus orang lain atau ketika diri kita tercebur dalam kasus yang diciptakan oleh orang lain ya. Kemudian kondisi kita lagi capek. Kalau lagi capek itu memang jangan negur orang lah saudara ya. Kitanya aja yang bagian sensitif ini kan agak susah ya dalam proses ini. Nah, saya cerita nih, suami saya kan telinganya sudah tidak sejelas dulu ya kan. Lalu kami pergi dari pagi sampai sore karena rumahnya lagi direnovasi waktu itu. Jadi kita jalan menjelang pulang, saya bilang berhenti dulu dong di Alfamart mau beli sesuatu, ini masih jauh nih. Dia diam aja gitu ya. Pas sampai Alfamartnya saya bilang berhenti, kita mau beli sesuatu. Tiba-tiba dia marah, dia bilang ini, biasaan kalau apa-apa langsung order, enggak kasih aba-aba sebelumnya. Sampai menantu saya bilang, sudah kok Pak, Mama tadi sudah bilang pakai aba-aba. Terus dia tetap gitu, suaranya kenceng kan ya, orang Batak kalau marah kenceng loh, nggak marah, nggak ini aja kenceng. Jadi waktu itu saya panas juga ya, saya udah permisi dari jauh-jauh loh, kenapa kamu nggak nyaut gitu, kalau nggak denger kan apa kamu bilang gitu kan bisa. Nah tapi saudara-saudara waktu itu saya turun aja gitu, waktu udah sampai rumah saya bilang ke menantu saya, tadi saya ngomongnya jelas enggak sih? Jelas katanya, barangkali pendengaran Bapak sudah kurang. Oh iya, terhibur juga saya waktu dapat penjelasan itu. Jadi saya nggak bahas sampai malam saudara. Nah besok paginya dia bilang gini, kayaknya telinga saya mau bilang iya emang udah budak gitu. Tapi saya enggak, kayaknya telinga saya agak kurang enak nih. Iya nggak apa-apa, saya bilang itu nanti ke THT aja dah. Susah kan saya, iya tuh kemarin juga kamu nggak denger, kamu marahin saya. Nggak ada gunanya saudara ya. Jadi kalau udah capek
Saya cuma mikir, oh dia capek, dari pagi sampai sore jalannya udah susah, capek pasti, sehingga dia hilaf gitu ya. Ya udah, kalau yang begituan nggak usah ditegur spontan, nanti kalau udah tenang ada guyon-guyon masuk saudara ya. Lalu yang lain adalah jangan bicara satu pihak. Saudara tahu bicara satu pihak. Kamu tahu kesalahan kamu, dia baru mau jawab, kamu ini. Dia mau baru jawab, kita sepihak. Sudah ya, tadi sudah jelas kan, dia belum jelas, dia mau bela diri gak boleh, ya kan kita ngomong, itu biasanya sama mbak tuh ya. Ini makanya dicuci, dia gitu, iya itu ininya juga tuh lihat-lihat ya. Dia udah gitu lagi, jadi kayak ikan koki dia ya, hap-hap gak kedengaran suaranya. Kasih kesempatan orang menjelaskan, saudara jangan bela diri, ya itu bukan bela diri kok. Tapi dia mau menjelaskan, kalau kita pikirnya bela diri kita makin marah. Udah salah, bela diri lagi, ayo bela diri lagi. Jadi akhirnya biasanya dalam hatinya terserah lo, tapi aku gak mendengarin ya. Yang terakhir adalah apa yang dikatakan orang itu punya hati. Saudara, apa artinya violence communication? Violence communication itu membuat orang menjadi terasing dari diri kita. Karena kita kadang-kadang tidak menganggap dia sama dengan diri kita. Kalau kita tidak mau diperlakukan dengan cara teguran yang seperti itu, jangan kita lakukan kepada orang lain. Nah ini yang disebut dengan waktu berimbang. Ada orang bilang begini, kalau engkau marah, tarik napas dulu. Nah, baru kamu ngomong. Orang di dalam Amsal dikatakan orang yang banyak ngomong waktu marah itu mencelakakan dirinya banget gitu ya. Tapi kalau orang marah tarik napas, lebih marah lagi tarik napas beberapa kali. Kalau sudah sangat marah tarik napas terus tapi jangan ngomong-ngomong karena itu akan salah. Jadi saudara-saudara banyak kali dengan anak-anak atau dengan pasangan atau dengan orang-orang di sekitar kita juga, ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa kita punya waktu jeda, maka kita biasanya masuk di dalam teguran yang tidak menyenangkan dan tidak membawa orang melihat kesalahannya dan membuat orang menanamkan rasa tidak suka. Bisa gak sih ya kita menegur dengan hikmat bijaksana? Itu sih harus terus minta kepada Tuhan ya saudara. Kalau enggak memang sulit sekali. Kalau kita merasa tidak suka atau ketika merasa bahwa perbuatannya terhadap kita tidak menyenangkan, saya harus menegur enggak? Pada momen di mana dia salah informasi atau salah berita, kita mesti menegur. Tapi ingat tadi, tenangkan diri dulu, susun kalimat yang baik sehingga kita bisa menyampaikan itu dengan jelas. Saya dan saudara diberi talenta. Saya tidak punya talenta mengajar dengan baik ya. Nah itu orang yang menegur tuh semacam mengajarkan sesuatu ke arah yang benar. Jadi kalau talenta kitanya nggak terasa kuat di situ, kita mesti retreat dulu ke belakang. Ini saya gimana ya supaya saya ngomongnya benar, supaya dia itu tahu ya. Ketika kita berani menyusun itu, kita membutuhkan waktu. Dan waktu itu biasanya yang kita nggak mau. Ini kalau nggak sekarang gitu kan, enak aja dia kalau nggak sekarang gitu. Terus ada lagi yang ini, iya kalau nggak sekarang nanti dia lupa gitu, ya kesalahannya. Sebelum lupa, mumpung masih panas. Nah ini jangan ya, mumpung masih panas itu nanti akhirnya jelek. Pada akhirnya saudara, mari memiliki apel di pinggan emas ya. Ketika kita berani melakukan sesuatu dengan tindakan yang jelas, teratur, dan juga dengan kalimat yang membuat orang mengenali apa yang menjadi kesalahannya, itu adalah bagian dari seni menegur. Tuhan menolong kita dalam seluruh praktek hidup kita. Sampai hari ini saya juga terus belajar ya. Pada momen yang tertentu ketika mulut kita mesti diam, beri waktu diam. Ketika kita harus melakukan teguran, karena membiarkan orang dalam kesalahan juga itu bagian yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kita harus memakai langkah-langkah yang Tuhan mau perlengkapi dengan apa yang kita ingin katakan. Saudara, penutupnya adalah satu kali dalam persidangan ada satu majelis yang ngomong terus, dan ngomongnya tuh menghajari pribadi-pribadi yang ada gitu ya. Bahkan yang tidak ada juga dia hajar. Nah ini yang dengar ini sudah bertahan berjam-jam, kalau rapat kan bisa 3-4 jam ya saudara.
pada ujungnya diwarna sari. Ini sangat menakutkan. Sesudah penahanan diri, mental dan seluruh fisik sampai 4 jam, di warna sari tiba-tiba dia melakukan tindakan dengan ekspresi yang tidak tepat gitu ya. Jadi dia, iya kan, ya kalau ini sih tentu aja dilayani, kalau yang lain dengan begitu ya, hati-hati loh, mimik kita tuh bisa bikin orang kalap loh, ya. Ada orang dibunuh karena mimiknya, ya jangan ya. Jadi ketika dia gitu dengan mulutnya yang begitu dan dengan badannya yang tinggi dan bahunya yang dinaikkan sedikit, tiba-tiba seorang hamba Tuhan tiba-tiba berteriak, Anda tidak boleh mengungkapkan itu. Nah kalau sudah ada satu meledak, yang lain ikut tuh kalau di rapat ya. Nah, lalu wah, terus tiba-tiba ada satu hamba Tuhan yang lain, Anda tidak latihan bahasa halus. Wah udah gitu kacau. Udah mari kita tutup dengan doa. Ditutup dengan doa. Sesudah tutup dengan doa, satu hamba Tuhan yang perempuan itu rupanya belum plong. Dia kejar lagi seperti ini saudara, anak anjing kecil yang kejar herder gitu. Dia lari gitu. Dan mereka berdebat. Nah, pada momen seperti itu yang disebut dengan meledakkan teguran dengan cara yang tidak benar juga ya, walaupun udah nggak kuat. Biarkan, ini udah warna sari, setan tuh suka pakai di ujung-ujungnya loh ya. Jadi udah warna sari, biarkan aja, tutup dengan doa, lalu kita datangi sesudah mungkin besok pagi ya. Pak, kalau Bapak caranya ngomong seperti itu, banyak loh yang terluka. Kita kan bersama-sama mengambil keputusan ini dan itu kan sudah tenang. Tapi karena capek ya, sama-sama semua capek menekan diri berjam-jam, maka muncullah ya kehilafan. Mari saudara bangun rumah tangga, bangun komunitas yang kita belajar dengan seni menegur. Tuhan memberkati kita.